Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali bersama dengan saya, Irman Hareva Studio. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam hal ini saya memberikan judul Berkarakter Maria di Tengah Kesulitan. Selamat mendengarkan dan jangan lupa di like dan di subscribe. Tersiarnya video pendeta Stephen Tong tentang pernyataan kerasnya di media sosial, sejumlah warganet baik yang beragama Kristen ataupun non-Kristen beramai-ramai memberikan tanggapannya, sehingga video tersebut semakin banyak menghiasi beranda media sosial dan menjadi trending topik. Tak lama kemudian, para hamba Tuhan pun juga ikut membuat video dan memberikan berbagai tanggapan mereka terhadap pendeta Stephen Tong, baik yang pro maupun yang kontra. Tidak sekedar lisan ataupun tulisan, beberapa pendeta lain juga menyiarkan secara live streaming untuk membela atau menyanggah pernyataan pendeta Stephen Tong tersebut. Pada awalnya, pernyataan tersebut belum jelas ditunjukkan kepada siapa pendetanya. Namun setelah disimak dengan baik-baik, belakangan pernyataan tersebut ditujukan kepada pendeta Dr. Nico, di mana pada sebelumnya pendeta Dr. Nico telah membuat video rohani yang membahas tentang kisah Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Saya sendiri mendapatkan video pernyataan tersebut dari wall Facebook yang telah dibagikan oleh beberapa orang dan tentunya dengan caption yang berbeda-beda. Jujur saya sempat tercengang, heran, bahkan mulai bertanya-tanya mengapa pendeta Stephen Tong dengan tegas mengomentari video pendeta Dr. Nico tersebut. Dengan nada keras dan kata-kata yang kurang elok didengar apalagi di-share di media sosial. Bukan hanya jemaat Tuhan yang melihat dan menyaksikannya, bisa jadi dunia pun telah menyaksikannya. Ada apa dengan hamba Tuhan ini? Apakah hamba Tuhan ini sudah tidak percaya lagi pernyataan pendeta Dr. Nico di dalam videonya tersebut? Ataukah ada masalah lain terhadap pendeta Nico? Ya, saya sendiri tidak bisa berspekulasi banyak. Yang saya tahu dan saya rasakan adalah saya cukup kecewa dengan cara penyampaian pernyataan tersebut, apalagi disiarkan di media sosial. Di samping itu, situasi yang kurang tepat di tengah wabah COVID-19 ini, orang-orang tidak membutuhkan pernyataan-pernyataan yang kurang membangun iman kita. Namun pun demikian Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Dengan kejadian ini, kita bersyukur diingatkan kembali bagaimana kisah Maria dan Marta ketika Yesus memasuki rumah Marta. Mari bersama-sama kita membaca di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya."
Maria dan Marta adalah anak-anak Tuhan. Mereka bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Alkitab menjelaskan bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan dan bercengkrama dengan Tuhan Yesus. Tidak dengan Marta, dia justru lebih menyibukkan diri sendiri dengan pekerjaannya. Ini artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya bukanlah sesuatu berita baik baginya. Yang lucunya lagi, di dalam melakukan pekerjaannya, ia bersungut-sungut seperti orang malas. Bukan hanya itu saja, Marta juga merasa kesal dengan Tuhan karena Tuhan Yesus seolah-olah tidak memperdulikannya. Ada apa dengan Marta? Apakah Marta cemburu? Ataukah Marta punya masalah tersendiri dengan Maria? Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah Marta dan Maria, kita bisa mengibaratkan kejadian pendeta Stephen Tong dengan pendeta Dr. Nico ini. Pendeta Dr. Nico terus mengombar-ngambirkan berita pertobatan dan keselamatan di tengah wabah COVID-19 ini. Dia mendoakan, menguatkan, membangkitkan, serta memotivasi iman jemaat Tuhan agar tetap punya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi dengan pendeta Stephen Tong? Dia justru sibuk mengomentari apa yang telah dilakukan oleh pendeta Dr. Nico di dalam videonya tersebut. Di atas mimbar, dengan nada keras, ia ngata-ngatai pendeta seluruh Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa orang Indonesia orang polos dan bodoh. Yang lebih parahnya lagi, dia juga menantang pendeta-pendeta seluruh Indonesia untuk membuat KKR kesembuhan dalam virus corona ini. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gak banti, tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu, yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini. Saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan 1 hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma 2. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu.
biar saya mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari kejadian di atas bukanlah perkara yang besar dan tidak perlu diheboh-hebohkan. Namun, dari kejadian di atas pula, kita dapat menilai karakter Marta dan Maria. Sebagai anak-anak Tuhan, di akhir zaman ini, iman kita semakin digoncangkan dengan berbagai masalah. Belum selesai wabah virus corona, muncullah perdebatan argumentasi oleh pendeta-pendeta besar dan ternama itu. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, saya mengimbau untuk masalah ini jangan diteruskan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Jangan terpancing, jangan terprovokasi, apalagi melakukan penghujatan. Kita harus mampu menunjukkan karakter Kristus di tengah kesulitan. Biarlah kita senantiasa menjadi Maria yang lebih mengutamakan melayani Tuhan daripada sibuk mengoceh ke sana kemari. Jangan menjadi hakim terhadap iman orang lain yang tidak sepaham dengan iman kita. Biarkan Tuhan yang mengambil bagiannya dan kita terus melayaninya. Percayalah bahwa rencana Tuhan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mungkin inilah salah satu tujuan pemerintah untuk kita tetap stay at home. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, duduk diam, bersekutu dengannya, dan mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus untuk kita terus berharap kepadanya. Menyangkut masalah kedua pendeta di atas, mari kita mendoakan mereka agar pencobaan ini cepat terselesaikan. Biar bagaimanapun, mereka adalah pilihan Tuhan juga. Di sisi lain, mereka juga manusia biasa yang takdirnya pasti silaf dalam berpikir maupun di dalam melakukan tindakan. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Demikian bahan renungan kita pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara, dan saya akan akhiri dengan mengutip nats Alkitab di dalam Matius 5 ayat 9. Begini bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.